Kylian Mbappe akhirnya kembali memperkuat timnas Prancis setelah absen di pertandingan kedua melawan Belanda di fase grup Euro 2024. Kapten timnas Prancis itu sebelumnya harus ditarik keluar di pertandingan pertama melawan Austria karena mengalami cedera di bagian hidung akibat berbenturan dengan bek Austria Kevin Danso. Mbappe sempat tersungkur dan mendapatkan perawatan medis di sisi lapangan sebelum akhirnya digantikan oleh Olivier Giroud. Setelah menjalani perawatan, pemain baru Real Madrid itu akhirnya kembali bermain ke tim utama dengan menggunakan topeng pelindung wajah. Mbappe masuk starting line up asuhan Didier Deschamps saat Prancis menghadapi Polandia. Bermain di Signal Iduna Park Selasa 25 Juni malam, timnas Prancis melakoni laga ini dengan sebuah misi yang penting, yaitu memantapkan diri sebagai pemimpin klasemen grup D. Sebelumnya, anak asuh Didier Deschamps mampu memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Satu kemenangan dan satu hasil imbang pada dua laga sebelumnya sudah cukup untuk mengantarkan timnas Prancis sebagai salah satu tim peringkat ketiga yang terbaik. Akan tetapi, timnas Prancis masih memiliki kekurangan meski telah lolos. Belum ada satu pemain Prancis yang mencatatkan namanya di papan skor pada Euro 2024. Kemenangan atas timnas Austria dipastikan lewat gol bunuh diri dari Maximilian Huber. Sementara laga melawan timnas Belanda pada akhirnya hanya berbuah imbang tanpa gol. Laga melawan timnas Polandia bisa membuka peluang timnas Prancis untuk akhirnya bisa mencetak gol. Mengandalkan formasi 4-3-3, Deschamps menurunkan Kylian Mbappe, N'Golo Kante dan Ousmane Dembélé sejak menit pertama. Hasilnya, Prancis langsung menebar ancaman lewat Kylian Mbappe. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat skor tetap tak berubah. Pada menit ke-19, Polandia yang kehilangan penguasaan bola memberikan bola secara cuma-cuma kepada N'Golo Kante. N'Golo Kante langsung memberikannya kepada Dembélé yang berhasil merangsek dan berhadapan 1-1 dengan Skorupski. Akan tetapi, tendangan Dembélé justru hanya mengarah tepat ke pelukan kiper Polandia. Sebelum turun minum, Mbappe sempat bermain umpan 1-2 dengan Bradley Barcola untuk berhadapan langsung dengan Skorupski. Namun lagi-lagi, sang kiper bereaksi cepat kala Mbappe akhirnya melepaskan tembakan. Skor 0-0 untuk kedua tim bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Mbappe kembali menjadi kreator utama permainan timnas Prancis. Sang kapten melepaskan tembakan kaki kanan yang bisa diantisipasi oleh Skorupski pada menit ke-49. Drama terjadi pada menit ke-55 saat Ousmane Dembélé dijatuhkan Jakub Kiwior di kotak penalti. Prancis langsung mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi langsung oleh Kylian Mbappe. Mantan bintang PSG itu menyasar pojok kanan bawah gawang Polandia dan berhasil masuk setelah Skorupski salah menebak arah bola. Mbappe pun langsung merayakan golnya dengan membuka topeng yang ia kenakan sepanjang pertandingan. Gol tersebut menjadi torehan pertama Mbappe selama mengikuti Euro. Mbappe sudah tampil di Piala Eropa sejak 2020. Pada musim debutnya di Euro, juara Piala Dunia 2018 itu bermain penuh dalam 4 pertandingan. Dari 4 laga tersebut, Mbappe hanya bisa menyumbang 2 assist. Ia gagal mencetak gol dan Prancis disingkirkan Swiss pada babak 16 besar. Unggul 1-0, Prancis justru kesulitan untuk menambah gol mereka. Drama kembali terjadi pada menit ke-74 saat wasit sempat melewatkan aksi Dayot Upamecano yang menendang tumit Karol Swiderski di kotak terlarang. Namun, setelah melihat tayangan ulang VAR, pelanggaran Upamecano akhirnya ketahuan dan Prancis diganjar hukuman penalti. Lewandowski yang maju sebagai eksekutor, tembakannya berhasil ditepis oleh McMahon. Namun, wasit menganggap Maignan terlalu cepat untuk maju dari garis gawangnya. Penalti pun diulang dan di kesempatan kedua Lewandowski tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Gol Lewandowski ini sekaligus menggagalkan Prancis menjadi juara grup D sehingga harus puas berada di posisi kedua. Hasil imbang ini memastikan timnas Prancis lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2024 sebagai runner-up grup D dengan 5 poin. Les Blues harus rela disalip Austria yang menjadi juara grup usai menaklukkan Belanda 3-2 di pertandingan terakhir grup D.